Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berkirim pesan singkat kepada Kiai Yusuf Mansur, dan dia mengatakan, kasih nasihat istri dan mertua zalim ya Ustadz. Dan Kiai Yusuf Mansur menjawab, Bismillah walhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sabar ya, monggo dibaca juga ini, dilihat, didengar dengan pelan-pelan, dinikmati setiap katanya. Sing sabar, sekali lagi sing sabar. Ngadepin apa aja yang sabar, supaya nggak jadi kejahatan yang mengerikan juga saat kesabaran pergi dan menghilang. Kendaliin rasa kecewa, kendaliin rasa amarah, kendaliin rasa sakit hati. Jangan sampai jadi kecewa beneran, jangan sampai jadi marah beneran, jangan sampai jadi sakit hati beneran. Bener dah, kita disuruh banyak bersyukur. Supaya apa? Supaya nggak jadi kecewa juga, nggak jadi marah, nggak jadi sakit hati. Kalau sampai tumbuh jadi dendam, membara ini cuma butuh 1-2 pemicu, 1-2 pemantik, akan jadi kejahatan yang tak terperi, dan itu bahaya buat diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Habis itu timbul nyesel. Banyak yang kehilangan kesabaran dan kehilangan rasa syukur, lalu kemudian jadi jahat, bahkan jahat sama diri sendiri, ngancurin diri sendiri. Misal bunuh diri atau bunuh orang. Ngebunuhnya juga bisa kejem-kejem, sadis, sebab membunuh dengan angkara murka. Kalau bad mood dipelihara, sabar hilang, syukur nggak datang. Minimal kita akan hilang semangat, hilang keinginan ini itu, hilang keinginan pergi, keinginan jalan-jalan, keinginan ketemu orang, keinginan kerja dan usaha. Ngerasanya sebagai orang yang paling sedih, sial, menderita, sedunia. Akhirnya ini sama aja bunuh diri kalau terus dipelihara. Didoakan bisa bersyukur. Lihat terus apa yang jadi nikmat Allah. Kemudian doa, dan doain terus istri dan mertua jika emang demikian. Secara ini juga belum tentu, siapa tahu salah kita kan, atau ada kesalahan kita di tempat lain di mana kemudian wujudnya adalah ini. Kenapa? Misal saya suka bilang siap salah. Apa saya mengakui tuduhan? Misalnya orang-orang bukan begitu. Tapi saya memahami bahwa bisa jadi kejadian buruk, nggak enak, jelek, nggak asik muncul adalah sebab kita melakukan kesalahan lain di tempat dan urusan dan kepada yang lain. Misal kita ada jeleknya sama saudara atau saudari kita dan emak kita, lalu munculnya musuh-musuh dalam dan di kantor kita. Semakin keras kita kepada saudara atau saudari atau emak kita, makin keras itu musuh kepada kita. Seiring dengan kita membaik ke saudari, ke saudara atau emak kita, maka keadaan di kantor membaik sendiri. Begitu contohnya. Contoh lain, kita ada makan uang haram misalnya, entah sengaja atau tidak. Lalu anak-anak jadi keras kepala, keras hati, susah diatur, ngemalesin, nggak taat, nggak enak dilihat, ngeselin. Nah, dengan kita bersih-bersih secara rizki, uang, lalu kita banyak minta ampun, maka dengan sendirinya anak-anak jadi anak-anak saleh-saleha. Qurrata ain, enak diatur, gampang disuruh-suruh, nggak pakai diatur-atur, nyenengin. Apalagi semua itu jika dibarengi dengan SIT atau SIT dan AYM 4 surah. Pikirin ini aja, taubat, memperbaiki diri supaya semuanya membaik sendiri. Dan pikirin, subuh mau jamaahan di mana, zuhur mau jamaahan di mana, asar mau jamaahan di mana, maghrib mau jamaahan di mana, isya mau jamaahan di mana.
Tahajud mau bangun nggak? Mau witir nggak? Mau duha nggak besok paginya? Mau qobliyah ba'diyah kah? Mau sedekah nggak? Mau maksain sedekah nggak? SIT dan IM 4 surahnya juga dipikirin alias diperhatiin. Menjadi sesuatu yang benar-benar diingat-ingat buat dikerjain, nggak dilalain. SIT dan IM 4 surah itu sedekah harian, salawat, istighfar, tasbih 100 kali di pagi dan sore hari. Cukup sallallahu ala Muhammad, astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdih. IM 4 surahnya Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Pikirin, perhatiin, dan kerjain ini semua dah. Insya Allah dalam kasus istri dan mertua yang disebut sebagai yang zalim, besok bakal enak banget. Oh ya, gak semua bernuansa azab tentu saja. Bisa jadi kehendak Allah aja nitipin yang gak enak-enak supaya dienakin sama kita. Nitipin yang jelek-jelek oleh kita supaya dibagusin sama kita. Nitipin yang jahat, brengsek, ngaco, ngawur supaya dibaikin sama kita. Dikehendakinya supaya itu jadi tugas kita. Mulia sekali, terhormat sekali secara siapa sih kita? Iya kan? Atau dikehendakinya emang sebagai ujiannya, ujian Allah, ujian di kehidupan. Ujian di kehidupan ini buat jadiin kita orang yang sabar, hebat, beriman, tunduk, patuh sama Allah, bagus, baik, jadi orang, dan kemudian mampu. Dengan dimampukan lewat serangkaian ujian hidup, lewat ujian-ujian hidup, kita jadi golongan yang bersabar dan bersyukur, beriman dan bertakwa, dan jadi ahli ibadah dan amal saleh. Maka dengan ujian hidup dan bahkan banyak ujian hidup, malah jadi orang hebat di sisi Allah. Masya Allah, bergembiralah. Mudah-mudahan dipahami. Silakan dibaca lagi pelan-pelan dari atas, diulangi lagi sambil direnungi. Jangan dibaca cepet-cepet, ada muhasabah, ada renungan. Gampang ini, nggak usah konsentrasi di masalahnya, konsen aja di diri kita. Tar beres semua itu dengan izin Allah. Dan harus tetap mau berproses ya, harus mau berproses. Maksudnya dalam waktu berproses kadang meningkat, meninggi, menajam, terus aja bersabar. Terus aja bersabar, terus aja mendekatkan diri ke Allah, terus aja bertaubat, memperbaiki diri, terus aja jangan marah, tetap jangan marah, jangan sampai kecewa, sakit hati dan dendam. Alihkan terus mata dan pandangan mata, telinga dan pendengaran telinga, akal, pikiran, perasaan kepada hal-hal yang membawa kita kepada syukur, kepada bersyukur. Apa kayak itu? Misal dikasih sehat, dikasih masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Ya, bukannya masih bisa melihat istri dan mertua atau orang-orang yang enggak menyenangkan menurut versi kita adalah tanda kita masih bisa melihat. Coba kalau dicabut mata kita, kan lebih gawat lagi. Jika kita diomelin, dirasani, dibuli, dicaci, dimaki, direndahkan, dikecilin, lalu kita lihat itu, kita dengar itu, ini tanda seluruh panca indera kita masih berfungsi. Syukur ini. Coba kalau telinga kita juga dicabut, nggak dengar apa-apa, apa nggak lebih gawat lagi? Ya Rabb, dari sini kita menyadari, mengetahui, dan jadi ilmu buat kita betapa dan kenapa bertaubat itu hebat. Bisa memperbaiki keadaan, sebab emang bergaris lurus. Seiring dengan kita bertaubat, keadaan sekeliling akan berubah. Jadi kalau keadaan sekeliling berubah, ubah aja keadaan diri. Bertaubat, banyak-banyak bertaubat. Terus hal lain adalah menyangkut ibadah, amal saleh. Kurang ibadah, kurang amal saleh, apalagi banyaknya adalah kekurangan, kejahatan, kejelekan diri, kelupaan dan kelupaan diri, kedurhakaan. Ya panteslah hidup jadi serba kurang keindahan, kenikmatan, rizki, fadilah, karunia.
Coba aja diperbaiki itu semua. Benar-benar baca ulang dan ulang, dengar ulang dan ulang. Tulisan saya ini dengan izin Allah, insya Allah dah semua akan datang keindahan, kenikmatan, rizki, fadilah, karunia dari Allah. Diadakan lagi, bahkan lebih dari sebelumnya, dimunculkan lagi, dihadirkan lagi, dan dibuat semua bisa kita nikmati. Kan bukan gak ada, tapi Allah dalam tanda kutip menghukum atau mencoba kita dengan menghilangkan kemampuan merasakan dan menikmati itu semua. Sering-sering minta hidayah, taufik, pertolongan, bantuan dari Allah. Bukan hanya soal dunia, tapi bagaimana menjadi muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang baik, yang taat, yang saleh, salehah, yang istiqomah. Doain saya juga ya. Salam Yusuf Mansur. Beneran dibaca lagi berulang dan berulang, dan buat yang membaca, melihat dan mendengar ini, terapkan di seluruh peristiwa dan kejadian di hidup dan kehidupan ini. Misal di urusan penyakit, di urusan utang piutang, di urusan apa kek, izin Allah, insya Allah kita akan mendapati Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha berkehendak, maha kuasa, maha besar, maha menolong, maha kaya raya, maha memiliki, maha mengatur, maha mengubah. Selasa 11 Oktober 2022, Ponpes Darul Quran, Yusuf Mansur, pukul 8:57 waktu Indonesia Barat. Demikian pesan dari Kiai Yusuf Mansur. Semoga menjadi manfaat dan amalan baik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.